Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas latihan soal matematika minat bab vektor. Oke, langsung saja ke soal nomor 1. Nomor 1, kelompok besaran di bawah ini yang termasuk besaran vektor adalah. Nah, kita ingat besaran vektor ya. Secara definisi adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, jadi di antara beberapa opsi jawaban ini kita cek ya, mana yang memiliki nilai dan arah. Oke, maka itu termasuk besaran vektor. Pertama, kelajuan. Kelajuan ini apakah termasuk besaran vektor? Nah, kelajuan itu adalah jarak per satuan waktu. Oke. Dan besaran kelajuan ini berbeda ya dengan kecepatan. Kalau kecepatan itu didefinisikan sebagai perpindahan per satuan waktu. Nah, kita lihat di sini bedanya antara kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan itu jarak, kalau kecepatan itu perpindahan, oke. Dan jarak itu adalah besaran skalar ya. Sementara perpindahan adalah besaran vektor. Maka kelajuan ini juga merupakan besaran skalar. Dan kecepatan adalah besaran vektor. Nah, begini. Jadi kelajuan ini besaran skalar, bukan vektor. Kalau kuat arus, kuat arus ini memiliki besar, tapi apakah juga memiliki arah? Ya, kuat arus ya, kalau di dalam rangkaian listrik biasanya kita jumpai dia simbolnya I, kemudian ada tanda panah. Nah, tanda panah ini menunjukkan arah aliran arusnya, maka dia juga memiliki arah. Jadi kuat arus ini juga termasuk besaran vektor. Kemudian gaya tentu saja juga termasuk besaran vektor. Oke, di sini yang salah berarti kelajuan ya, kelajuan ini besaran skalar. Kemudian B, energi usaha banyak mol zat. Ini sudah kelihatan ya, energi itu skalar, usaha juga skalar, dan banyak mol zat adalah skalar. Ini karena tidak memiliki arah semuanya. Kemudian C, kecepatan. Nah, kecepatan tadi ini ya adalah besaran vektor. Vektor. Kemudian momentum. Momentum itu kalau di fisika apa? Simbolnya P ya, P. Nah, ada tanda vektornya seperti ini, P sama dengan M dikali V. Oke, maka karena di sini hasil momentum adalah hasil perkalian massa dengan kecepatan ya, kecepatan termasuk besaran vektor, maka momentum juga termasuk besaran vektor, dan kuat arus juga besaran vektor. Oke. Kemudian opsi jawaban D ini tegangan, ini besaran skalar ya, intensitas cahaya juga skalar, dan gaya ini besaran vektor. Kemudian opsi jawaban E ada gaya ini besaran vektor, kemudian percepatan ini vektor, dan waktu skalar. Oke. Jadi opsi jawaban yang paling tepat adalah C ya, kecepatan, momentum, kuat arus listrik. Oke, kemudian soal nomor 2, seseorang menarik meja ke arah barat dengan gaya 60 Newton. Jika 1 cm mewakili gaya 15 Newton, gambar vektor gaya tersebut yang benar adalah. Nah, oke, pertama kita cek dulu. Di soal ini ada petunjuk gerakannya ke arah barat ya. Oke, kita ingat kalau di peta ya, arah mata angin. Nah, begini. Ini arah atas utara, kanan ini timur, kiri barat, dan bawah selatan. Oke. Maka kalau ke arah barat ya, ini arahnya kalau di peta adalah ke kiri. Nah, kita cek di opsi jawaban ini yang arahnya ke kiri adalah opsi C dan D. Oke, kemudian kita lihat gaya yang diberikan adalah 60 Newton, di mana setiap 1 cm ini maksudnya satu ruas garis ini
mewakili 15 Newton. Oke. Maka kalau satu ruas, oke, itu sama dengan 15 Newton ya. Maka kalau 60 Newton itu sama dengan berapa ruas gitu ya. Nah, berarti 60 dibagi 15 sama dengan 4 ruas ya, atau 4 garis. Nah, maka jawaban yang tepat adalah C ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 ruas garis. Maka ini yang paling mewakili gaya 60 Newton ke arah barat. Selanjutnya soal nomor 3. Pada perlombaan tarik tambang, kelompok A menarik ke arah timur dengan gaya 700 Newton. Kemudian kelompok B menarik ke arah barat dengan gaya 665 Newton. Pertanyaannya, kelompok yang memenangi perlombaan adalah kelompok. Nah, berarti kita bisa menggambarkan ya ilustrasi dari vektornya. Misalkan ini vektor A, dia menarik ke arah timur ya. Nah, kalau kita lihat tadi timur itu arahnya ke kanan ya. Jadi ini vektor A ke kanan. Ini besarnya 700 Newton. Oke. Segini. Oke, kemudian vektor B ya, kelompok B menarik ke arah barat 665 Newton. Kalau ke arah barat berarti arah vektornya ke kiri. Panjangnya 665. Ini vektor B 665 Newton. Oke, maka kalau kita lihat ya resultan vektornya ya, karena vektor A lebih besar gayanya, maka nanti resultan vektornya pasti akan ke arah kanan ya. Oke, jadi ke arah A. Oke, kalau disambung ke sini ya, misalkan vektor B. Nah, ini vektor B, ini vektor A, ini titik tengah ya, misalkan titik pangkalnya. B ini 665 Newton. Oke, maka selisih resultannya ya, kita bisa ambil di sini, kita proyeksikan. Ini selisihnya berarti ya 700 dikurangi 665 sama dengan 35 Newton. Oke, jadi kelompok yang memenangi perlombaan adalah kelompok A dengan resultan gaya 35 Newton. Lanjut. Soal nomor 4. Nah, ini ada beberapa gambar vektor ya, A, B, C, dan D. Kemudian ditanyakan gambar resultan dari A plus B dengan metode jajar genjang yang benar adalah. Nah, kita ingat kalau metode penjumlahan jajar genjang itu caranya pangkal ketemu pangkal ya. Nah, jadi vektor pertama kita bisa gambar dulu ya, misalkan di sini A, berarti A yang ini ya. Misalkan arahnya ke sana. Ini vektor A, kemudian vektor B kita gambar pangkalnya sama dengan pangkal vektor A. Oke, karena vektor B arahnya ke bawah ya, vertikal bawah, kita gambar sini. Oke, nah ini adalah vektor B. Nah, kita lihat mana yang mewakili gambar ini. Nah, pertama ini A ya, ini jelas pangkal ketemu pangkal. B ini tidak ya, ini bukan. Kemudian C ini juga pangkal ketemu pangkal. D juga. E tidak ya. Oke, berarti kemungkinan jawabannya A, C, dan D. Kemudian kita lihat kalau metode jajar genjang itu langkah berikutnya ya, setelah kita temukan kedua pangkal vektor, langkah berikutnya kita gambar vektor bayangannya. Oke, jadi vektor bayangan A kita gambar pangkalnya di ujung vektor B seperti ini. Kemudian vektor bayangan B pangkalnya kita gambar di ujung vektor A. Oke, ini enggak pas ya, kurang mepet. Nah, harusnya berpotongan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Kemudian vektor resultannya kita dapatkan dengan menghubungkan pangkal dari kedua vektor ke titik perpotongan dua vektor bayangannya. Oke. Nah, ini adalah vektor resultannya. Oke, gambar yang sama atau yang mendekati adalah opsi jawaban
D ya. Lanjut soal nomor 5. Gambar resultan A ditambah C ditambah D dengan metode poligon yang benar adalah. Nah, kalau metode poligon itu cara menggambarnya ujung ketemu pangkal ya. Jadi kita gambar vektor yang pertama dulu A seperti ini. Kemudian vektor berikutnya C. C arahnya ke sini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Vektor C, ini tadi A ya. Ya, ingat ujung vektor awal ketemu pangkal vektor berikutnya. Kemudian ditambah D. Vektor D arahnya ke sana. Set. Nah, ini vektor D. Oke, kemudian resultannya kita dapat dengan menghubungkan pangkal vektor yang pertama dengan ujung vektor yang terakhir. Nah, maka di sini kita dapatkan ini adalah vektor resultannya. Oke. Kurang simetris ya gambarnya ya. Nah, tapi kita lihat yang paling mendekati adalah opsi jawaban iya A. Lanjut soal nomor 6. Gambar resultan dari A min C min D dengan metode poligon yang benar adalah titik-titik. Nah, kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Ingat kalau pengurangan dalam vektor itu pada prinsipnya sama dengan penjumlahan, tetapi hanya arahnya dibalik ya. Jadi kalau pertama kita gambar vektor A ya, A ke sana. Set. Kemudian vektor C ya, karena vektor C ini arahnya ke kiri, maka minus C ke kanan. Nah, ini adalah vektor minus C. Maka kita gambar di sini dengan metode poligon ya. Jadi sorry kurang diagonal. Ini A C. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian minus D. Nah, kalau vektor D ini arahnya diagonal ke kiri atas, maka minus D ke kanan bawah ya. Nah, ini vektor minus D. Oke, kita gambar sini ya. Nah, kurang lebih begini. Ini tadi minus C, ini minus D. Oke, kemudian resultan vektornya adalah ini ya. Kita hubungkan pangkal dengan ujung ya, pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang terakhir. Nah, ini adalah resultannya. Kita lihat gambar yang sama adalah ini ya, yang B ya. Tapi ini harusnya minus C dan minus D ya. Oke, jadi jawabannya B. Next nomor 7. Gambar resultan dari A plus B min C min D dengan metode analisis yang benar adalah. Nah, oke, kita lihat dulu, ini vektor A dan B sudah ada. Kemudian vektor minus C ya, kita tentukan dulu karena di sini adanya vektor C. Ingat kalau vektor C itu kebalikan dari arah vektor minus C. Jadi kalau C ke sini, minus C ke sana ya. Ini adalah vektor minus C. Kemudian vektor D ya, kalau D arahnya ke sana, maka minus D arahnya kok nggak lurus. Nah, ginilah ya. Ini minus D. Oke, sekarang kita gambar dulu bidang koordinatnya ya. Ingat kalau metode analisis, pertama kita harus menggambar bidang koordinatnya, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita letakkan setiap pangkal vektor itu di titik pusat koordinat, yaitu di titik 0,0 ya. Oke, kalau kita gambar sendiri seperti ini. Ini sumbu X, Y, oke. Pertama vektor A ya, vektor A ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian vektor B arahnya ke bawah ya, ini. Kemudian vektor C ke kanan ya. Nah, seperti ini. Ingat pangkalnya selalu di titik pusat koordinat, di titik 0,0. Kemudian vektor D arahnya ke kanan bawah. Oke, kurang lebih begini ya. Nah, oke, kalau sudah setiap vektor yang arahnya diagonal yang tidak tepat di sumbu, kita tarik proyeksi ke sumbu X dan Y. Oke. Nah, untuk menentukan komponen vektornya, atau ini istilahnya kita uraikan ya. Nah,
kurang lebih seperti ini gambarnya. Maka kalau kita lihat dari opsi jawaban yang sama adalah opsi jawaban D ya. Ya, D. Lanjut nomor 8. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 50 km per jam membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Besar komponen vektor kecepatan tersebut pada sumbu X dan sumbu Y berturut-turut adalah. Oke, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan pertama kita gambar ya ilustrasinya. Oke, seperti ini adalah sumbu X dan sumbu Y. Kemudian vektor kecepatan dari mobil ini V ya, 50 km per jam, arahnya membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Oke, maka kita bisa mengurai komponen vektornya dengan memproyeksikan ujung vektor ke sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita uraikan ke sini, kita dapat di sini adalah komponen vektor di sumbu X atau Vx, dan ke sumbu Y ada komponen vektor di sumbu Y atau Vy. Oke, untuk menentukan setiap komponen vektornya langsung kita masukkan ke rumus ya. Masih ingat ya, Vx itu sama dengan apa? V dikali cos alfa ya, sama dengan V nya 50 cos alfa, alfanya 30, jadi sama dengan 50 kali cos 30 itu setengah akar 3, maka Vx sama dengan 25 akar 3 km per jam. Kemudian Vy ya, Vy itu sama dengan V kali sin alfa, sama dengan V nya 50 kali sin 30 derajat, sama dengan 50 kali sin 30 ini setengah ya, maka sama dengan 25 km per jam. Jadi opsi jawaban yang benar adalah C ya, 25 akar 3 dan 25 km per jam. Lanjut nomor 9. Seseorang akan menyeberangi sungai dengan perahu. Jika orang itu mengarahkan perahu tegak lurus arus sungai, orang itu mengarahkan perahu tegak lurus arah arus sungai. Jika vektor kecepatan arus dinyatakan dengan VA sama dengan 5I dan kecepatan perahu dinyatakan dengan VP 12J, resultan kecepatan yang dialami perahu dinyatakan dengan titik-titik. Oke, jadi kalau kita gambarkan ya, ini misalkan sungai ya, sungai, ini VA, arah arus sungainya itu 5I ya, artinya dia ke sumbu X positif 5I meter per second, sementara arah perahunya VP itu 12J, ini VP ya, 12J, jadi arahnya ke sumbu Y positif. Oke, kalau kita gambar di sumbu X dan Y, maka ini VA ya, VA sama dengan 5I, kemudian ini VP sama dengan 12J. Oke, maka kita bisa tentukan resultan kecepatannya. Oke, resultan kecepatan atau VR itu adalah vektor di sumbu X ditambah vektor di sumbu Y ya. Di sumbu X ada VA dan sumbu Y ada VP, maka kita tinggal jumlahkan sama dengan 5I ditambah 12J. Jawaban yang benar ya adalah C. Lanjut nomor 10. Dua buah gaya masing-masing 10 Newton dan 15 Newton membentuk sudut 60 derajat. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah titik-titik.
Oke, untuk menghitung resultannya ya, untuk menghitung resultannya kita gambar dulu ya, ilustrasi gambarnya. Ini pertama ada gaya 10 Newton, misalkan arahnya ke sana ya. Ini misalkan vektor A, kemudian ini vektor B ya. B ini arahnya membentuk 60 derajat terhadap A, kemudian besarnya 15 Newton. Oke, untuk mencari vektor resultannya ya, nanti resultannya seperti ini. Nah, ini adalah resultan. Oke. Nah, ini yang ditanya adalah panjang vektor resultannya. Nah, ini caranya seperti ini rumusnya. R sama dengan akar ya, A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 kali A kali B kali cos alfa. Oke, dimasukkan nilainya. Ini A nya 10 kuadrat ya, A kuadrat 10 kuadrat plus B kuadrat berarti 15 kuadrat tambah 2 kali A kali B, 2 kali 10 dikali 15 kali cos 60 derajat sama dengan akar, ini berapa? 100 ya, 10 kuadrat sama dengan 100, 15 kuadrat 225 ditambah ini 2 kali 10 kali 15 300 ya, 300 kali cos 60, cos 60 itu setengah, coret ya, 150. Oke, sama dengan akar berapa nih, 100 ditambah 225 ditambah 150 sama dengan akar berapa, 325 ditambah 150, 475 ya. Akar 475 itu sekitar 21,8 ya. Jadi ini vektor resultannya adalah 21,8 Newton. Jawaban yang benar adalah A. Kemudian nomor 11, diketahui vektor, oh ini kita belum sampai sini, kita sementara bahas sampai nomor 10 saja ya untuk kali ini. Oke, demikian pembahasan soal hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.